riding on a donkey. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Wave the branches of the trees before him. Hosanna, Hosanna. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Feby bisa bertemu dengan adik-adik. Meskipun kita bertemunya lewat YouTube ya, belum bertemu langsung. Nah, hari ini kita masuk minggu kedua bulan April, tepatnya tanggal 10 April 2022. Kita sudah masuk ke dalam minggu Paskah. Satu minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, informasinya nanti Kak Feby berikan ya tentang perayaan Paskah kita. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin kami selama satu minggu ini. Kau memimpin kami melewati semua kegiatan kami, semua pelajaran kami. Berilah kami hati yang tenang pada hari ini, pada pagi hari ini untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seperti tadi Kak Feby bilang, kita sudah masuk ke dalam minggu Paskah. Nah, kalau adik-adik ingat lagi, minggu lalu dari awal bulan April kita sudah belajar tentang apa saja yang terjadi sebelum Paskah itu ya. Ingat nggak minggu lalu apa? Ada kaitannya dengan ayam. Ya, minggu lalu kita belajar tentang Petrus ya. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang lain yang lebih mendekat lagi kepada penyaliban Tuhan Yesus, kepada Paskah itu sendiri ya. Nah, sebelumnya kita coba dengarkan penjelasan berikut ini tentang apa sih kata Paskah itu, dari mana sih? Apa ya arti kata Paskah? Arti kata Paskah di dalam bahasa aslinya, bahasa Aram, A-R-A-M ya, bahasa Aram, yaitu Pesah. Selanjutnya di dalam bahasa Yunani disebut sebagai Paskah. Nah, di dalam bahasa Indonesia sekarang kita sebutnya Paskah. Nah, apa sih arti kata Pesah atau Paskah atau Paskah ini? Artinya adalah melewati. Apa ya yang melewati? Ternyata Pesah atau Paskah atau Paskah ini menunjuk kepada waktu zaman Musa, waktu sedang di Mesir. Ingat ya adik-adik ya, waktu itu ceritanya Musa bilang kepada Firaun, biarkan bangsaku pergi. Tapi Firaun bilang, oh tidak boleh. Nah, akhirnya Tuhan Allah menimpakan tulah kepada bangsa Mesir. Adik-adik ingat ada berapa tulahnya ya? Ada 10. Dan yang ke-10 itu yang berat, yaitu anak sulung mati. Tetapi kalau ada olesan darah anak domba di pintu rumah, maka tulah
akan melewati rumah itu. Jadi maksudnya rumah itu tidak kena tulah, tidak kena hukuman. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sering disebut sebagai anak domba Allah. Siapapun yang menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya sebagai juru selamat, itu sama seperti orang Israel yang mengoleskan darah anak domba di pintu rumahnya, sehingga orang itu tidak kena hukuman akan melewati orang itu. Nah, itulah yang menjadi arti dari Paskah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama nyanyi sebuah lagu yang sebenarnya lagu ini ada kaitannya dengan ayat hafalan yang akan kita hafalkan selama bulan April. Kalau adik-adik ingat, minggu lalu Kak Mila sudah memberikan ayat hafalan ini dari Yohanes 3 ayat 16. Mungkin untuk kakak-kakak yang lebih besar udah hafal ya. Nah, untuk adik-adik yang kecil mungkin masih baru. Jadi salah satu cara yang cukup efektif untuk menghafal ayat adalah dengan lagu. Oke, sebelum itu kita lihat dulu ayatnya dan kita hafalkan sama-sama ya. Ayatnya diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita akan menyanyikan lagu ini supaya lebih mudah untuk menghafalnya ya. Judulnya sama, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Kita coba bahasa Inggrisnya. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. One day He's coming back, what glory it will be. Wonderful His love for me. Nah, ini kan ayatnya ada di dalam lagu ini. Jadi kita kalau mau menghafal ayat bisa dengan lagu supaya lebih mudah. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Adik-adik, mari kita sama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya.
Selamat bertemu kembali di dalam sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik, tidak terasa ya, sekarang sudah masuk bulan April. Bulan di mana kita sebagai orang-orang Kristen akan memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus yang kita kenal dengan nama Jumat Agung. Dan juga hari kebangkitan Tuhan Yesus yaitu hari Paskah. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang Yesus di hadapan Pilatus. Nah, nanti adik-adik bisa membaca kisah ini dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15 ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati yang mau mendengar firman Tuhan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Benarkah kau raja orang Yahudi? Apakah kau katakan itu dari hatimu? Atau orang lain mengatakan padamu tentang aku? Bangsamu dan imam-imam kepala yang menyerahkanmu kepadaku. Apa yang kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi engkau seorang raja? Kau yang mengatakan aku raja. Aku lahir dan datang ke dunia untuk bersaksi tentang kebenaran. Siapa yang mencintai kebenaran tahu bahwa perkataanku adalah benar. Apakah kebenaran itu? Bawa dan cambuk dia. Salibkan dia! Salibkan dia! Warga Yerusalem, lihatlah manusia itu. Hukum dia! Hukum dia! Hukum dia! Hukum dia! Haruskah aku menyalibkan rajamu? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Kami tak punya raja selain Kaisar. Salibkan dia! Salibkan Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Adik-adik semuanya, Tuhan Yesus tinggal di dalam dunia ini selama kurang lebih 3,5 tahun. Nah, selama Tuhan Yesus berada di dalam dunia, Tuhan Yesus dia selalu mengajar murid-muridnya tentang kebenaran. Dan juga dia mengajar banyak orang yang seringkali datang kepadanya untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Tuhan Yesus mengampuni orang-orang berdosa, dia juga menyembuhkan orang yang sakit, dia juga memberkati anak-anak, bahkan dia juga membasuh kaki murid-muridnya. Dan masih banyak lagi yang Tuhan Yesus lakukan selama dia berada di dalam dunia. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah juru selamat yang diutus oleh Allah. Dan ia berkata kepada orang-orang yang ia temui untuk percaya kepadanya supaya mendapatkan pengampunan dosa dan juga hidup yang kekal. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya bagi Tuhan Yesus untuk menyerahkan dirinya atau menyerahkan nyawanya dan dia akan naik ke atas kayu salib. Nah, di dalam Injil Markus pasal 15 ayat yang ke-1 itu mengatakan bahwa pagi-pagi hari benar dikatakan para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan juga seluruh mahkamah agama. Mereka datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Mereka ini adalah pemimpin-pemimpin di dalam agama orang Yahudi. Nah, mereka lalu membawa Tuhan Yesus itu ke hadapan Pilatus. Pilatus ini adalah seorang gubernur. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus itu dapat
dengan mudah untuk melarikan diri. Tetapi ia membiarkan dirinya ditangkap. Ya, sekalipun Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apapun adik-adik. Tapi mengapa Yesus mau membiarkan orang-orang itu menangkap dia? Nah, Tuhan Yesus bersikap seperti itu karena ia mengasihi kita semuanya. Karena juga Yesus, dia mau taat kepada Bapanya yang di surga. Para pemimpin agama itu mereka berusaha untuk mencari-cari kesalahan yang ada pada Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak menemukan sedikit pun kesalahan yang ada pada Tuhan Yesus. Bahkan Pilatus sendiri sebagai seorang gubernur, pada waktu itu dia juga tidak menemukan kesalahan apapun kepada Tuhan Yesus. Yesus itu bukanlah penjahat, ya. Sebenarnya adik-adik Pilatus ini ingin membebaskan Tuhan Yesus, ya, tetapi ia takut dengan orang banyak. Nah, peristiwa ini terjadi bertepatan dengan Hari Raya Paskah orang Yahudi. Adik-adik, biasanya kebiasaan pemimpin-pemimpin Yahudi, kalau Hari Raya Paskah tiba, itu mereka membebaskan paling sedikit itu 1 orang hukuman pada tiap Hari Raya Paskah. Dan itu atas pilihan orang banyak. Nah, Pilatus bertanya kepada orang banyak itu, siapa yang kalian kehendaki untuk aku bebaskan? Yesus atau Barabas? Lalu orang banyak itu menjawab, bebaskan Barabas. Pilatus bertanya lagi, kalau begitu apa yang harus aku perbuat dengan orang ini? Atau maksudnya dengan Tuhan Yesus? Nah, orang banyak itu menjawab dengan kompak. Mereka mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan Yesus. Pilatus tahu bahwa orang banyak itu sudah siap untuk membunuh Tuhan Yesus. Maka Pilatus pun menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Sekalipun ia tahu bahwa Yesus itu sebetulnya dia tidak bersalah. Nah, adik-adik, Allah begitu sayang kepada kita. Allah begitu mengasihi kita sehingga ia mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Tuhan Yesus dia rela menyerahkan nyawanya. Di atas kayu salib dia mati untuk membayar dosa-dosa kita. Apabila adik-adik mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mau mengaku bahwa adik-adik bahkan kita semua adalah orang-orang yang berdosa, maka Ia akan mengampuni kita semuanya. Nah, mari kita hidup semakin mengasihi Tuhan Yesus. Melalui sikap kita, melalui tingkah laku sehari-hari kita, dan juga kita mau mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Hari Minggu adalah hari di mana kita beribadah datang kepada Tuhan. Nah, itu salah satu contoh atau bukti kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh menyiapkan hati kita datang beribadah, mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu. Nah, biarlah Tuhan akan menolong memberkati kita untuk hidup semakin mengasihi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami dan mengutus Tuhan Yesus mati bagi kami. Tolong kami agar kami semakin bertumbuh dan semakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kami. Ampunilah akan dosa-dosa kami dan karuniakan kepada kami hati yang semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Deborah tentang Yesus di hadapan Pilatus. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya Kak Feby mengajak adik-adik yang rindu untuk membawa persembahan ke rumah Tuhan untuk menyampaikannya melalui transfer yang detailnya ada di halaman ini.
Dan kemudian adik-adik yang sudah bergabung dalam WhatsApp grup, silakan dipantau hari ini tugasnya apa, kemudian dikerjakan dan kemudian disubmit, diserahkan di dalam WhatsApp grup juga ya. Nah, kemudian ada pengumuman penting lagi nih. Pada hari Jumat, kita akan ada ibadah Jumat Agung. Kemudian pada hari Minggu, kita akan ada ibadah Paskah yang kita lakukan secara Zoom. Nanti detailnya akan diberikan di dalam WhatsApp oleh kakak-kakak wali kelas. Dicatat dan diingat bahwa hari Jumat ada ibadah, hari Minggu ada ibadah Zoom. Ya, nanti jangan sampai ketinggalan. Oke, kita akan segera mengakhiri kebaktian hari ini. Kita sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Deborah yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar, kami boleh bertumbuh di dalam Engkau selalu. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami pada ibadah berikutnya, dan kiranya Engkau selalu menjaga kami dan juga keluarga kami di rumah. Terima kasih Tuhan, kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Sampai jumpa di kebaktian berikutnya.